Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SM dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah cara menanam semangka tanpa semai ya teman-teman. Jadi ini insya Allah sore ini saya akan melakukan penanaman semangka, dan penanaman semangka ini tidak melakukan penyemaian alias ditanam langsung ke dalam lubang tanam ya teman-teman. Bagaimanakah saya melakukan penanaman semangka tanpa semai ini? Jadi yang pertama, ini yang terlihat di depan kita ini ya teman-teman, ini adalah bibit semangka yang sudah saya buka dari bungkusnya tadi ya. Untuk mereknya sendiri saya tidak tidak dokumentasikan. Ini jenis yang lain, ini merah, yang ini hitam. Jadi pertama sekali untuk melakukan penanaman semangka tanpa semai ini, bibit semangka ini sebaiknya setelah kita buka dari bungkusnya teman-teman, ini kita rendam teman-teman. Ini kita kasih air ya teman-teman, seperti ini. Ini air biasa teman-teman. Perendaman ini bertujuan agar nantinya pertumbuhan semangka kita itu bisa seragam teman-teman. Jadi pengalaman yang sudah, kalau kita nggak merendamnya terlebih dahulu, itu pertumbuhan semangka kita kalau bibitnya masih baru kemungkinan tumbuhnya tumbuh tapi kurang seragam, sehingga pertumbuhannya nanti ya agak berbeda teman-teman. Jadi kalau kita rendam seperti ini terlebih dahulu, mudah-mudahan nanti pertumbuhannya bisa seragam sehingga tanaman kita bisa bagus, bisa berbuah dengan berbarengan, dan panennya akan bisa maksimal ya teman-teman. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini. Ketika awal kita merendam nih, rata-rata bibit semangka ini ngambang teman-teman, alias mengapung ya. Jadi ini kita rendam kurang lebih, kalau saya setengah jam lah, 15 menit juga boleh. Yang bagusnya itu sampai bibit ini kira-kira tidak ngapung lagi teman-teman. Nanti biasanya bibit ini lama-kelamaan akan tenggelam. Jadi saat sudah tenggelam itu, maka bibit ini bisa ini ya teman-teman, bisa kita pakai. Nah, proses penyimpanan ini kita simpan dulu ya teman-teman, karena sore ini mau kita tanam. Ini sudah kita kasih air, kita simpan dulu selama kurang lebih 15 sampai setengah jam ya teman-teman, sampai setengah jam ke depan. Kita tunggu saja sampai waktu perendaman ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, bibit yang sudah kita rendam kurang lebih setengah jam tadi ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, ternyata masih mengapung ya, ternyata masih ngapung, tapi tidak ada masalah. Mudah-mudahan airnya sudah meresap ke dalam sehingga nanti pertumbuhannya akan lebih maksimal ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk proses penanaman teman-teman. Jadi proses penanaman benih semangka tanpa semai ini, kalau saya melakukannya dengan bantuan ini teman-teman. Ini namanya tugal kecil. Jadi tugal kecil ini saya kasih tanda seperti ini agar nanti kedalamannya itu rata teman-teman. Ini kedalamannya kurang lebih 1 cm, 2 cm nih teman-teman, 2 cm. Jadi ini tujuannya nanti agar kedalaman lubang tanamnya merata teman-teman ya. Dan yang berikutnya ini adalah insektisida agar nanti benih kita tidak dimakan oleh serangga ya teman-teman. Langsung saja untuk proses penanamannya. Jadi kita tabur teman-teman, kita tabur insektisida ke lubang tanam yang bakal lubang tanam kita seperti ini teman-teman.
Nih, coba fokus ke sini Mbak. Nah, ini ya teman-teman, ini insektisida kita. Kemudian ini kita kasih lubang seperti ini. Nah, kedalaman ini ya teman-teman, seperti ini. Dan benihnya ini tadi kita ambil yang bagus kalau bisa ya, yang bagus, yang sempurna. Dan untuk benihnya sendiri teman-teman, ini kan kalau benih semangka itu ada yang kecilnya di bawah. Ini jangan kebalik, ini yang ditaruh di bawah. Jangan kebalik ya, yang kecil ditaruh di bawah. Jadi kita masukkan ke dalam lubang seperti ini. Kita bantu dengan tugal kecil kita tadi ya teman-teman. Setelah itu kita tutup seperti ini teman-teman. Jadi kedalamannya nanti kalau dibantu dengan tugal ini rata semuanya teman-teman. Nah, kalau sudah ditanam seperti ini, usahakan kita beri tanda teman-teman. Ini beri tanda. Tanda ini tujuannya agar kita tidak terlewat lubang mana saja yang sudah kita tanami, dan tanda ini bisa kita jadikan sebagai tanda bahwasanya lubang tanamnya kurang lebih 3 cm di depannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berikutnya, karena kita ini melakukan penanaman semangka tanpa semai teman-teman, tentunya tidak mungkin benih kita itu ada yang tidak tumbuh atau ada yang juga tetap dimakan oleh serangga. Jadi kita harus tetap juga membuat benih susulan alias benih cadangan. Dan bagaimanakah cara melakukan atau membuat benih cadangan pada tanaman semangka ini, agar tanaman kita nanti juga kalau yang ada yang nggak hidup bisa kita semai langsung tanpa perbedaan usia tanam ya. Kalau kita sulam dengan biji lagi nanti perbedaan usia tanam. Tapi kalau benih cadangannya kita tanam berbarengan waktunya, mudah-mudahan nanti usianya akan sama, seragam ya teman-teman. Jadi kalau SM sendiri, kalau lubang tanam ini sudah, ini kita bikin di sampingnya teman-teman. Kasih jarak lah mungkin 50 atau berapa, 50 cm dari lubang tanam ini. Kita tanam lagi benih, teman-teman. Kita tanam lagi benih semangkanya. Oh, ini tadi benih semangkanya seperti ini. Ini enggak satu nggak apa-apa, misalnya 2, misalnya di sini. Ini ya teman-teman. Ya lupa ini tadi ya, kasih ini ya agar semutnya nanti nggak mau makan benih kita ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ini kita buat beberapa benih susulan di dalam satu barisan tanaman kita, agar ketika nanti kita ada tanaman kita yang tidak hidup, kita bisa langsung mengambilnya dari sini teman-teman. Jangan terlalu dekat dari sini ya, karena nanti kita akan mencongkelnya seperti ini agar akan terbawa. Nanti kalau terlalu dekat nanti dia mengganggu akar tanaman utamanya ya teman-teman. Itu masalah benih susulan teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, kalau mau menanam semangka ini tanpa semai, proses tanaman sudah seperti itu, jangan lupa ya, jangan lupa yang terakhir sekali kita siram teman-teman. Jadi lahan yang kita buat tadi kita siram, karena kita tidak tahu cuacanya bakalan seperti apa. Apalagi kalau cuacanya kemarau, nanti tumbuhan benih kita akan susah tumbuh ya teman-teman. Nah, inilah di sini fungsinya tanda ini teman-teman, karena ketika kita sudah siram, insektisida yang tadinya kelihatan di sini tidak kelihatan lagi. Coba didekatkan Mbak, ini Mbak, udah nggak kelihatan lagi. Tadi terlihat ungu di sini ya, sekarang nggak kelihatan lagi. Inilah fungsinya, ini fungsinya tanda bahwasanya tanaman kita ada di depannya, seperti itu ya teman-teman. Itulah sedikit teman-teman tentang bagaimana cara Rumah SM melakukan penanaman semangka dari biji
tanpa semai. Mudah-mudahan tanaman kita dengan cara penyemaian seperti tadi, dengan cara direndam dulu benih bibit semangkanya, kemudian diberi insektisida sebelum penanamannya, pertumbuhan semangka kita bisa merata dan tidak dimakan oleh hama, teman-teman. Itulah sedikit informasinya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Ayo terus teman-teman, kita lakukan yang kita bisa untuk Indonesia. Salam SM.